Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renari Said Sidik. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga, ingin menyelesaikan tugas Pancasila. Samping saya saudara saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Maulana. Saya saudara dari Bapak dari saudara Rinaldi Said Sidik. Ya. Di sini saya akan membacakan materi Judul dulu. judul dari pengantar Pancasila. Judul materi pertama. Oke. Pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam koneksi kenegaraan RI, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila: 1. Percaya kepada Tuhan dan toleransi. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas, kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Teori dan salitas: ada beberapa kuasa yang merupakan penyebab lahirnya pendidikan negara kebangsaan Indonesia. Menurut negara menggunakan kualitas, sebab musibah untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sebab. Materi kedua, yakni apa itu Pancasila. Apa sih? Berlanjut ke materi kedua, Pancasila dalam sejarah Indonesia. Apa itu Pancasila? Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, kasta Brahma, yaitu kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar. Pancasila dicetus oleh para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, dengan adanya Pancasila, maka Indonesia memiliki dasar atau pondasi dalam bernegara sehingga tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Perumusan Pancasila. Persidangan pertama BPUPKI, Rumusan Dasar Negara Indonesia, belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara di mana anggotanya terdiri dari 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili Jakarta. Pengesanan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah dibisarkan BPUPKI. Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujui perubahan itu, maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka. Lanjut ke materi ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlanjut ke materi keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatkan secara bersama. Salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Manfaat suatu negara memiliki ideologi negara antara lain: 1. Membimbing suatu bangsa dalam membangun jati dirinya. 2. Memberikan arah dan cita-cita bagi suatu negara. 3. Memiliki pegangan serta pedoman yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya sesi pertanyaan. Ya, untuk saudara Firman, ada yang mau ingin ditanyakan? Baik, ada yang saya ingin tanyakan tentang materi pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat. Ada yang saya ingin pertanyakan. Baik, tolong disimak baik-baik. Untuk saudara Renaldi, tolong disimak. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Baik, saya ulangi. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudara Firman. Baik, saya akan menjawabnya. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila adalah pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Apakah sudah cukup? Baik, ada yang saya tanyakan lagi. Pertanyaan yang kedua yakni, tolong dijelaskan makna dari sila pertama sampai sila kelima. Untuk saudara Renaldi, saya ulangkan, tolong dijelaskan makna dari sila pertama sehingga sampai sila kelima. Terima kasih. Ya, baik. Untuk saudara Firman, ya, saya akan menjelaskan sila pertama sampai sila kelima. Ya. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sudah tercatat dalam Al-Quran yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Jadi kita harus berpegang teguh kepada keyakinan kita masing-masing, ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus adil kepada semua dan beradab, karena negeri yang hebat adalah negeri yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu padu menjunjung tinggi negara bangsa Indonesia. Kita harus
berpegang teguh kepada diri kita masing-masing untuk mempersatukan bangsa ini. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus bijak dalam segi bermusyawarah. Kita harus bersosialisasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita harus adil kepada masyarakat kita, atau sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, cukup sekian dari saya. Cukup pertanyaan dari saya, kurang lebihnya saya akan berikan lagi kepada Renaldi. Waktu tempat saya persilakan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.